Oke, baik anak-anak, karena waktu kita sudah habis, Ibu cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Sepertinya kalian juga sudah memahami tentang pH larutan penyangga asam. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas materi tentang pH larutan penyangga basa. Oleh karena itu, Ibu akan berikan kalian LKPD, silakan kalian kerjakan dengan teman sekelompok dan boleh melihat sumber dari buku kimia manapun. Kemudian, minggu depan akan kita bahas secara bersama-sama. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Ibu. Bagus. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu ya. Baik Bu, baik teman-teman semua, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Dani. Sebelum masuk pada materi hari ini, adakah yang masih ingat materi sebelumnya kita membahas tentang apa? Materi sebelumnya kita membahas tentang pH larutan penyangga asam Bu. Pengertian larutan penyangga dan komponen larutan penyangga Ibu. Ya, benar. Apakah masih ada lagi? Jenis larutan penyangga juga Ibu. Ya, benar sekali Hana. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan menghitung pH larutan penyangga basa. Untuk melanjutkan materi tentang pH larutan penyangga basa, Ibu kemarin sudah berikan kalian LKPD ya. Silakan duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Baik Ibu. Coba sekarang kalian perhatikan pada LKPD. Di situ Ibu sajikan tabel hasil percobaan praktikum kalian kemarin. Masih pada ingat tidak senyawa mana yang merupakan larutan penyangga basa? Saya Bu, dari tabel hasil percobaan kemarin yang termasuk larutan penyangga basa yaitu NH3 yang merupakan basa lemah dan NH4Cl yang merupakan garam dari basa lemahnya Bu. Benar ya jawaban Rani, sudah pada tahu semua ya bahwa larutan penyangga basa itu terbuat dari basa lemah dan garam basa lemahnya atau disebut asam konjugasi. Sudah Bu. Sudah Bu. Baik, sekarang kita akan bahas bersama-sama hasil LKPD dari kalian. Baik Ibu. Oke, silakan perwakilan kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi nomor 1. Baik Bu, saya perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi nomor 1. Berdasarkan tabel hasil percobaan di atas, perhatikan larutan penyangga basa yang mengandung NH3 dan NH4Cl dengan reaksi ionisasi dari masing-masing komponen larutan penyangga seperti di bawah ini. Jelaskan reaksi ionisasi yang terjadi. Reaksi ionisasi pada NH3 terionisasi sebagian dan pada reaksi ionisasi NH4Cl terionisasi sempurna, Bu. Bagaimana kelompok lain? Apakah hasil diskusi kalian sama dengan kelompok 2? Sama Bu. Sama, Bu. Oke, bagus. Apakah sudah jelas semua? Sudah Ibu. Ibu ingin bertanya, pada sistem tersebut apakah terdapat komponen OH-? Ada Bu, pada reaksi ionisasi NH3 menghasilkan ion OH-, Bu. Ya, benar sekali Dani. Apakah kalian sudah tahu untuk menentukan pOH larutan penyangga basa itu bagaimana? Bagaimana? Adakah yang tahu? Saya Bu, harus mengetahui konsentrasi OH- dulu bukan Bu? Ya, benar Tari. Untuk menentukan pOH larutan penyangga basa itu, kita harus mengetahui konsentrasi OH-nya dulu ya. Baik, sekarang kita lanjut nomor 2. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Baik Ibu, saya perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan soal nomor 2. Jika basa lemah NH3 disimbolkan dengan B dan pasangan asam konjugasi NH4Cl-nya disimbolkan dengan G, bagaimana rumus yang dapat digunakan untuk mendapatkan konsentrasi ion OH- yang ada pada larutan penyangga basa tersebut? Lengkapilah titik-titik di bawah ini. Dari soal tersebut, rumus yang digunakan untuk mendapatkan konsentrasi ion OH- yaitu konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali konsentrasi B dibagi konsentrasi G.
Konsentrasi OH- dapat disederhanakan menjadi konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali B per volume dibagi G per volume. Konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali B per G. Oke, adakah jawaban yang sama dengan kelompok 1? Kelompok 3 sama, Bu. Kelompok 4 juga sama, Bu. Baik, jawabannya benar ya. Rumus konsentrasi ion OH- dapat disederhanakan menjadi konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali B per G. Karena konsentrasi itu sama saja dengan mol per volume, jika dalam molaritas, berarti jumlah mol B dibagi volume larutannya, begitu juga dengan konsentrasi G. Karena volume pada B dan G sama, maka kita bisa mencoret keduanya. Sampai sini sudah paham semua ya? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mengapa rumus yang digunakan OH-, Bu? Tadi kan sudah kita bahas di nomor 1 ya, kita memakai rumus OH- karena NH3 itu bersifat basa. Sehingga apabila NH3 direaksikan dengan air atau H2O menghasilkan ion OH- bukan? Iya benar, Bu. Oke, jadi begitu ya. Sekarang kita sudah mendapatkan rumus konsentrasi OH-. Coba Ibu ingin bertanya kepada Rani, dari rumus konsentrasi OH- tersebut, B dan G itu bertindak sebagai apa? B sebagai basa lemah, Bu, dan G sebagai asam konjugasinya. Apakah benar seperti itu, Tari? Iya, benar, Bu. Bagus, sekarang kita lanjut membahas nomor 3 ya. Silakan kelompok 4 mendiskusikan hasil kelompoknya. Baik, saya perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi nomor 3, Bu. Berdasarkan proses reaksi ionisasi pada NH3 dan NH4Cl, apabila larutan basa lama NH3 sebanyak B-mol dengan jumlah mol ion X mol dan pasangan asam konjugasi NH4Cl sebanyak G-mol dilarutkan dalam 10 mili air. Bagaimanakah tetapan kesetimbangan yang terjadi pada larutan penyangga pada NH3 dan NH4Cl tersebut? Lengkapi titik-titik di bawah ini. Hasil yang kami dapatkan seperti ini, Bu, sehingga tetapan ionisasi basa lemah yang terjadi yaitu Kb sama dengan konsentrasi NH4 plus dikali konsentrasi OH- dibagi konsentrasi NH3. Baik, apakah jawaban kalian ada yang berbeda dengan kelompok 4? Ada, Bu. Kami kelompok 3 mengerjakan sampai penentuan pH penyangga basa, Bu, sesuai dengan LKPD. Sedangkan kelompok 4 hanya mengerjakan sampai penentuan tetapan kesetimbangannya, Bu. Oke, jawaban kelompok 4 hanya mengerjakan sampai penentuan tetapan kesetimbangan basa ya. Kemarin di LKPD Ibu menuliskan sampai penentuan pH penyangga basa kan? Coba sekarang perhatikan kembali reaksi kesetimbangan yang dituliskan oleh kelompok 4. Berdasarkan reaksi tersebut, apakah tetapan kesetimbangan yang dituliskan sudah benar? Iya, Bu, jawaban kami sama. Selain kelompok 4, apakah ada yang bisa menjelaskan? Baik, kalau begitu kita bahas bersama ya. Jika ada yang belum paham, silakan disimak. Coba perhatikan proses reaksi yang terjadi pada NH3. Mula-mula kita memiliki NH3 sebanyak B-mol. Kemudian ketika dimasukkan ke dalam air, maka molekulnya akan terionisasi sebagian yang menghasilkan ion NH4+ dan ion OH-. Karena molekulnya terion di dalam air, sehingga ketika bereaksi ditulis menjadi X saja. Bagaimana? Apakah sudah paham? Paham, Bu. Oke, sekarang bagaimana dengan proses reaksi yang terjadi pada NH4Cl? Saya, Bu. Mula-mula kita memiliki NH4Cl sebanyak G-mol. Ketika dimasukkan ke dalam air, maka molekulnya terionisasi sempurna menghasilkan ion NH4+ dan Cl-. Sehingga tidak ada larutan NH4Cl yang tersisa. Benar tidak, Bu? Ya, benar sekali, Hana. Sehingga tetapan kesetimbangan ionisasi basa lemah yang dihasilkan menjadi Kb sama dengan konsentrasi NH4+ dikali konsentrasi OH- dibagi dengan konsentrasi NH3. Untuk menentukan ini, kita melihat reaksi kesetimbangan akhirnya ya. Apakah sudah paham?
Saya belum paham, Bu. Untuk menentukannya kan dengan melihat reaksi kesetimbangan akhirnya ya, Bu. Nah, melihatnya itu bagaimana ya, Bu? Oke, pertanyaan yang bagus. Kita lihat di reaksi kesetimbangan akhirnya ya. Jumlah ion NH4+ dalam larutan sama dengan X plus G. Sedangkan jumlah NH3 sama dengan B min X mol. Karena dalam larutan terdapat banyak ion NH4+ yang berasal dari NH4Cl, kesetimbangan satu akan terdesak ke kiri, sehingga jumlah mol NH3 dalam larutan dianggap tetap, yaitu sebagai B mol. Jumlah mol NH3 yang mengion diabaikan. Begitu juga dengan jumlah mol ion NH4+ dalam larutan dapat dianggap sebagai G mol. NH4+ dari kesetimbangan satu diabaikan. Sampai sini sudah paham ya? Apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Paham sekarang, Bu. Yang lainnya bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Sekarang Ibu bertanya, dari persamaan tetapan kesetimbangan ionisasi basa lemah tersebut, adakah yang tahu bagaimana cara menentukan konsentrasi OH- dalam larutan tersebut berdasarkan hubungan matematisnya? Dengan cara mengkalikan harga Kb-nya dengan konsentrasi basa lemahnya dibagi dengan konsentrasi asam konjugasinya, Bu. Coba tuliskan di depan, Rani. Baik, Bu. Seperti ini kan, Bu? Oke, benar ya. Dari yang dituliskan Rani, maka rumus OH- dapat diubah menjadi konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali B per V. Kemudian dibagi G per V. Kemudian menjadi konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali B dibagi dengan G. Dengan mengubah rumus konsentrasi menjadi mol per volume, seperti yang telah kita bahas pada penyederhanaan rumus konsentrasi OH- nomor 2. Saya bertanya, Bu, berarti untuk menghitung konsentrasi OH- boleh memakai rumus salah satunya ya, Bu. Antara konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali konsentrasi basa lemah dibagi konsentrasi asam konjugasi. Dan konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemah dibagi mol asam konjugasi. Iya, benar Dani, boleh memakai salah satunya, sesuai dengan soal yang kalian dapatkan. Baik, Ibu, saya sudah paham. Baik, sekarang adakah yang bisa menuliskan nilai atau harga pOH dan pH berdasarkan rumus konsentrasi OH- tadi? Saya, Bu. Nilai atau harga pOH pada larutan basa sama dengan min log konsentrasi ion OH-, yaitu pOH sama dengan min log dikali konsentrasi OH-. Karena rumus konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali B per G, maka rumus pOH menjadi pOH sama dengan min log dikali Kb dikali B per G. pOH sama dengan PKB min log B per G. Oke, jawaban Hana benar sekali. Sekarang bagaimana dengan rumus pH-nya? pH sama dengan 14 min pOH, Bu. Ya, benar. Sampai sini apakah masih ada yang belum paham anak-anak? Insya Allah sudah paham, Bu. Dipahami, Bu. Baik, sepertinya kalian sudah tahu semua ya, rumus untuk mencari konsentrasi OH-, pOH, dan pH. Sekarang kita lanjutkan diskusi ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 4. Silakan kepada kelompok 3 mempresentasikan hasil kelompoknya di depan. Baik, Bu. Saya perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hitunglah pH larutan penyangga basa pada NH3 dan NH4Cl berdasarkan data hasil percobaan di atas dengan Kb NH3 sama dengan 10 pangkat min 5. Jawaban kami seperti ini, Bu. Hasilnya yaitu pH sama dengan 9. Bagaimana kelompok yang lain? Apakah jawaban kalian sama dengan kelompok 3 atau ada yang berbeda? Tidak, Bu. Kelompok 2 sama. Kelompok 3 sama, Bu. Kelompok 1 juga sama, Bu. Oke, benar ya, jawaban kelompok 3, pH-nya yaitu 9. Sampai sini, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Bu, ini kan perhitungan pH larutan penyangga basa ya, Bu.
Lalu bagaimana mekanisme untuk mempertahankan pH-nya, Bu? Nah, untuk mekanisme mempertahankan pH larutan penyangga, baik asam maupun basa, akan kita bahas pada materi pertemuan selanjutnya ya. Baik, Bu. Baik, karena pertemuan kita pada hari ini waktunya sedikit lagi, sebelum Ibu tutup, adakah yang ingin menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu, berdasarkan materi hari ini yang dapat saya simpulkan, yaitu untuk menghitung pH larutan penyangga basa terlebih dahulu, kita harus menentukan pOH-nya, Bu. Menggunakan rumus pOH sama dengan PKB min log B per G. Setelah itu, kita mendapatkan pOH-nya, baru kita mencari pH-nya dengan menggunakan rumus pH sama dengan 14 min pOH, Bu. Ya, benar sekali Tari. Terima kasih atas kesimpulannya. Ibu rasa pembelajaran hari ini sudah cukup ya bisa dipahami. Jangan lupa dibaca-baca kembali buku kimianya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.